Apa kabar Pak Bakri Alhamdulillah baik. Wamona? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ya. Pak Bakri, eh, Pak Bakri ini sebagai salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku Utara ya dari Ya. Dapil 5, Dapil 5, ya. Kepulauan Sula Taliabu. Betul ya? Ya, betul. Akhir-akhir ini Pak, sosok Bakri Wamona ini sempat viral juga karena memang dikenal sangat tegas, beberapa kali paripurna kemudian rapat bersama mitra di provinsi. Pak Bakri Wamona ini ya cukup tegas ya, tak tanggung-tanggung menyampaikan kepentingan-kepentingan masyarakat khususnya di Kepulauan Sula dan Taliabu. Pak, ini sebelum saya masuk lebih jauh Pak, saya ingin tanya dulu Pak. Pak, bagaimana ceritanya seorang Bakri Wamona dari kecil kemudian masuk tentara, kemudian terakhir tertarik dengan politik. Itu ceritanya seperti apa Pak? Supaya Tribuners di luar sana bisa mengetahui. Ya, tentu harus saya menjelaskan perjalanan saya. Saya lahir di Sula dalam kondisi orang tua yang hidup sangat-sangat sederhana. Pak, di Sula itu di desa apa ya Pak? Di desa Waipa. Waipa ya? Waipa. Dari kecil orang tua selalu mengajak untuk tidur di kebun, menjaga kebun, tanaman singkong yang kata orang kita di Maluku Utara bahwa kasbi, patatas. Jadi hidup merasakan sama seperti saudara-saudara kita di kala itu ataupun yang sekarang, sama. Bukan berarti terus saya itu besar di tengah-tengah keluarga yang hidup senang, tidak ada itu. Dan seluruh masyarakat Sula saat itu seperti itu. Kemudian dari kecil tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi anggota TNI. Saya masuk SD dikala sampai ke SD kelas 6. Lalu kebetulan memang Allah kasih saya satu rahmat, yaitu suara agak bagus. Sehingga waktu itu saya qari terbaik. Qari terbaik di tahun berapa itu? Saat itu? Tahun 70-an. 70-an ya? 70-an. Saya lahir tahun 66. Tahun 73, 77, saya qari tingkat ibtidaiyah. Dari SMP kelas 1. Saya qari terbaik tingkat ibtidaiyah. Sampai saya lulus SMA, saya qari terbaik sampai tingkat umum. Itu di Kepulauan Sula? Ya. Qari terbaik di Kepulauan Sula saat itu? Qari terbaik. Jadi setelah SMA? Artinya kalau orang yang baru dengar ini kan satu hal yang baru tahu memang. Jadi waktu itu setiap kabupaten itu seleksi untuk ikut MTQ saat itu ya. MTQ Daruba. Oh, di Maluku Utara? Ya, seputar Maluku Utara. Jadi saya qari terbaik, juara 1 dari tingkat ibtidaiyah sampai tingkat umum. Saya tamat SMA pun saya qari terbaik. Lalu kemudian saya bercita-cita saat itu, timbullah cita-cita jadi seorang prajurit. Itu saya setelah qari ikut di Morotai? Iya, waktu seleksi untuk kita berangkat ke Morotai. Oke, jadi begini. Saya di samping saya sekolah SD dan saya al-khairat pertama. Al-khairat pertama di Sula saya. Yeah. Jadi pagi sekolah SD, sore
sekolah Al-Khairat. Belajar nahu, saraf. Jadi saat itu memang saya kalau dibilang bahwa lancar dalam berbahasa Arab. Saya baca Al-Quran dari halaman pertama sampai terakhir saya bisa menerjemahkan. Itu terbentuk itu memang apakah di lingkungan Pak itu orang tua atau Karena orang saya madrasah Al-Khairat, jadi saya tua? Terbentuknya di ya madrasah. Al-Khairat. Sehingga pada waktu saya tamat dari Al-Khairat, saya mendapat beasiswa untuk ke Kairo. Itu di tahun berapa itu? Di tahun berapa? Menarik ini. Jadi dari SD sampai ke SMP itu saya sudah, artinya SMP kelas 2 ya, itu saya mendapat beasiswa untuk harus lanjutkan sekolah di Kairo. Nah, itu jadi karena waktu itu saya belum pernah mendengar yang namanya Kairo, Mesir itu, sehingga saya tidak mau. Lu menolak. Menolak. Itu. Tapi memang Allah sudah gariskan semua perjalanan itu. Sehingga sampai pada SMP, lewat SMP, kemudian SMA. Muncul kembali, Allah kasih satu kelebihan di saya itu, pemain bola. Jadi waktu itu saya punya nama agak besar dalam hal olahraga bola kaki. Untuk 2 pulau ini. Pernah main di Persiter juga? Saya seleksi Persiter. Persiter. Jadi waktu itu Piala Supanji Cup saat itu saya pemain belakang untuk ke Sula. Wah, itu di tahun berapa itu ya? Kalau 85. 85 ya. 85. Pelatih saya saat itu Pak Umar Kau dan Pak Nadir Al-Hadar. Dengan bakat itu lalu kemudian setelah tamat SMA saya merantau ke Ambon. Dengan bekal uang 75.000. Kebetulan kakak saya itu tentara juga, Batalion 733 Patimura. Saya tinggal sama beliau. Begitu saya melihat bahwa ada penerimaan tentara, saya coba mendaftar. Ternyata alhamdulillah Allah takdirkan untuk memang seperti itu. Lulus. Lolos sekali tes. Saya lolos dari sekian ratus orang, saya lolos keluar dengan nomor 35. Karena jiwa, bakat olahraga dan usia 20 tahun. Itu waktu tes JAS itu luar biasa saya lari. Itu di tahun berapa Pak lolos sebagai anggota TNI? Tahun 86-87. Akhir 86, awal 87. Setelah itu pendidikan di Ambon. Di Ambon, di Suli. Setelah pendidikan di Suli, tugasnya di kemudian saya dikirim ke Bogor. di Bogor. Di Bogor. Saya pendidikan Pusdiksi, Pusat Pendidikan Seni Angkatan Darat. Setelah pendidikan di Bogor, 4 bulan, lalu kemudian saya dikirim ke Bandung di Kostrad. Kostrat Bandung. Ya, Seni Tempur Angkatan Darat, Sipur Para Kostrad. Selama 10 tahun saya di sana. 10 tahun di Bandung. Ya, di Bandung. Saya punya bakat bola tetap berjalan, diseleksi, dan saya pemain terbaik di batalion. Musim 4 masih main bola juga? Main bola saat itu? sampai main, saya selalu di BON keluar. Tim-tim lain Ya. di luar dari Ya, TNI. dan itu di luar dari TNI, saya di BON keluar. Sampai setiap kita final itu di Stadion Siliwangi. Berarti pas saat itu pensiunnya di Bandung? Pensiun Jakarta. Oh, di Jakarta. Setelah dari Bandung berarti Saya pindah ke Jakarta. saat itu pindah itu di pensiun? Tidak. Itu di tahun Saya minta pindah ke Jakarta tahun 93. Tetap dalam posisi main bola. Maka saya punya kiper itu yang asistennya Jackson Tiago.
yang Mantan- namanya mantan. Hans Royer. Itu saya punya kiper. Saya kembali ke belakang sedikit. Di Bandung itu saya berpengalaman main yang dengan namanya Iwan Sunaria, sama Setiaji. Pemain-pemain senior. Ya, tapi di samping itu pun saya pernah ikut MTQ di Bandung, Kecamatan Ujung Berung. Oh jadi sudah jadi anggota TNI, Tapi saya ikut MTQ. MTQ. Iya, karena memang suara tidak bisa dirubah. Iya. Iya kan? Maka batalion utuskan saya. Setelah diseleksi, saya lah yang paling terbaik mewakili batalion untuk ikut MTQ dengan kori terbaik. Ada yang namanya Dr. Andus Jainal Abidin, kori terbaik Jawa Barat. Oh iya. Betul. Jadi saya bertarung dengan Dapat keluar sebagai juara. saya grogi dengarnya. Seperti itu. Lalu kemudian saya tahun 93 saya minta pindah Jakarta. Dari Bandung pindah ke Jakarta. Pindah Jakarta. Tahun 93. Ya. Pindah Jakarta, saya masuk di salah satu kompi namanya Kiwal Kostra. Kompi pengawal Kostra. Saya awam betul karena saya hanya biasa di Bandung. Jakarta itu kurang biasa. Saya di situ. Dalam perjalanan waktu bagaimana? Setelah di Jakarta berapa tahun kemudian pensiun? Di Jakarta saya di Kostrad itu ada sekitar 10 tahun lebih. Itu lalu kemudian saya pindah ke Kodam Jaya. Kodam Jaya. Ya, saya di Kodam Jaya cuma berapa tahun. Kemudian ada keinginan ke politik. Jadi mohon maaf Pak, Pak pensiun dari TNI itu di tahun berapa? Kalau tahun saya sudah lupa ya. Tapi kira-kira 12 tahun lalu, 13 tahun lalu. Pak SBY sebagai presiden periode kedua, sebelum masa jabatan, disitulah saya minta pensiun. Sebelum masa jabatan SBY, Ya, saya minta periode pensiun. kedua berakhir. Berakhir, Oh, itu Pak pensiun. saya minta pensiun. Nah, setelah pensiun, kira-kira apa yang memotivasi Bapak untuk Setelah saya harus terjun balik ke kampung halaman dan terjun ke politik? Kira-kira apa itu yang memotivasi Bapak? Jadi saat begini, itu? saya tidak tahu saudara-saudara saya masyarakat di Sula dan Taliabu itu punya rasa cinta terhadap negeri seperti saya atau tidak. Tapi bagi saya, pribadi saya, hanya Allah yang tahu itu, bahwa saya sangat mencintai negeri. Sama dengan saya mencintai diri saya. Saya mencintai negeri seperti mencintai setetes air susu ibu. Jadi kalau bicara tentang mencintai negeri, itu tidak pernah luntur dari hati nurani yang paling dalam. Sehingga saya terjun ke dunia politik, barangkali apa yang bisa saya persembahkan, apa yang bisa saya korbankan, walaupun jiwa raga sekalipun, demi untuk rakyat yang ada. Jadi memang diminta oleh masyarakat Ya, untuk Pak harus saya cerita sampai saya duduk di Dewan sekarang, Dewan Provinsi sekarang. Boleh tanya masyarakat di Dapil 5 itu bahwa apakah pernah saya sosialisasi? Tidak. Apakah saya waktu itu memiliki form C1? Tidak. Apakah waktu itu saya memiliki saksi? Tidak ada. Artinya Allah menentukan sesuatu dengan kepada hambanya yang punya nawaitu yang sangat tulus. Allah menghendak sesuatu yang tidak pernah disangka-sangka. Dan saya yakin diri saya bahwa pasti sayalah yang akan menyampaikan air mata itu. Maka saya datang. Pak, saya balik lagi. Waktu itu pertama kali terjun ke dunia politik itu tahun berapa? 7 tahun lalu. 7 tahun lalu ya. Iya, 7 tahun lalu. Nah, Itu pertama kali
mencalonkan sebagai calon legislatif langsung terpilih ataukah beberapa kali mencalonkan diri baru terpilih saat itu? Sebenarnya kalau kita bicara jujur dalam hal perpolitikan ini, kalau jujur ya. Oh iya, ini harus jujur ini. Kalau jujur saya bicara maka saya sudah 2 periode. Kalau kita bicara jujur, saat itu ya biasa politik, tergantung dari manusianya. Kalau takut dosa jangan berbohong, kan gitu ya. Jadi periode yang lalu kalau kita bicara jujur, saya duduk di periode itu. Saya coba lagi sekarang, saya ingin tahu bahwa apakah betul rakyat mencintai saya apa tidak. Saya datang lagi. Alhamdulillah, Allah kabulkan. Jadi yang kedua kalinya baru terpilih. Ya, itu saya tidak pernah menggunakan uang seperak pun. Rakyat tahu. Jadi ya sekarang baru 1 periode ya, masuk 1 periode. 1 periode, baru 3 tahun kurang. Iya. Pas sekarang di DPR di komisi berapa? Kebetulan saya di Komisi 3. Komisi 3. Ya. Itu membidangi apa-apa saja di situ? Membidangi pembangunan, pertambangan, dan hukum. Nah itu. Pak, bagaimana menyesuaikan lingkungan DPR dari lingkungan yang sebelumnya itu militer? Apakah yang pasti kan ada perbedaan? Ada begini, militer ini disumpah, DPR pun disumpah. DPR pun disumpah ya. Tapi sumpah militer ini beda jauh dengan jabatan apapun. Karena kita didoktrin betul. Artinya sumpah prajurit dan sabta marga itu tidak bisa itu untuk kita main-main. Mungkin itu ya, sehingga ketika di DPR Pak sering marah. Iya. Sehingga rasa cinta saya terhadap bangsa dan negara ini, rasa cinta saya terhadap rakyat, maka di DPR pun seperti itu. Masih terbawa ke Masih terbawa ke situ. Dan itu tidak ada tawar-menawar. Tidak ada. Kalau menyangkut keluhan masyarakat, menyangkut air mata masyarakat, maka saya tidak bisa tidur. Rakyat boleh menilai bahwa DPR kami yang dari Dapil 5 itu hanya tidur enak-enak. Karena memang saya pahami itu, saya mengerti itu bahwa rakyat jenuh. Air mata itu kapan bisa terhapus? Kapan mereka bisa merasa keindahan dalam kehidupan ini? Mereka susah, saya tahu. Itu yang membuat saya ini, apa yang bisa saya lakukan sebenarnya? Sisa umur ini untuk pengabdian terhadap masyarakat. Nah, itu yang selalu Bapak suarakan di DPR. Saya suarakan di DPR. Bahkan statement-statement saya kemarin di paripurna, saya minta Maluku Utara dan Taliabu dikeluarkan dari Provinsi Maluku. Iya, kemarin itu sempat rame juga sih. Ya. Dan harus dikembalikan kepada Provinsi Maluku. Keluar dari Maluku Utara, kalau memang dianaktirikan, kalau memang dilihat dari sebelah mata, kalau memang pembangunan ini tidak merata, Sula dan Taliabu itu dianggap bahwa itu anak tiri, maka tidak perlu Sula dan Taliabu itu masuk dalam wilayah Maluku Utara. Maluku juga menunggu. Lebih banyak kabupaten lebih bagus, kan begitu. Kenapa dibiarkan mereka menangis? Pak, apa persoalan dasar yang paling dasar di dapil Bapak yang belum selesai sampai sekarang? Saya sangat kecewa dan jujur saya sampaikan bahwa dalam APBD 2022 Sula 1 rupiah pun tidak tersentuh untuk membangun Sula dan Taliabu. Kalau saya datang ke seluruh Halmahera dari Komisi 3, saya melihat bahwa ini sambungan infrastruktur jalan ini dari kabupaten ini ke kabupaten ini melewati gunung-gunung itu dibelah yang jauh dari penduduk.
Sedangkan Sula ini ibu kota, ujung ini ke sini sudah tidak diaspal, hancur lebur. Bagaimana masyarakat di Sula untuk membawa seikat kangkung sekecil ini untuk dibeli? Mereka bermain-main dengan nyawa di jalan itu. Luar biasa penderitaan masyarakat. Itu yang membuat Pak selalu Membuat saya selalu marah memang. marah. Apa sih susahnya membangun negeri itu? Jadi dari aspek infrastruktur juga Kalau sampai sekarang memang jauh dari perhatian pemerintah provinsi terutama ya. kalau saya datang, saya berkunjung ke Halmahera yang begitu besar. Ini semua hot meat. Tapi Sula selama ini, pemekaran wilayah sudah sekitar 20 tahun. Masa Sula dan Taliabu masuk dalam kabupaten tertinggal di seluruh Indonesia. Itu sehingga keluar statement ya mendingan Kepulauan Sula dan Taliabu gabung saja ke provinsi Kecewa. lain. Jangan hanya saya yang kecewa. Pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Sula dan Taliabu pun harus malu. Malu, seorang pemimpin malu. Itu sudah disampaikan di Sebenarnya tanpa saya pemerintah sampaikan pun, provinsi. dan ini seluruh rakyat menonton di televisi bahwa kabupaten tertinggal. Tertinggal dari segala aspek. Apakah tidak malu? Apakah hanya kita berfoya-foya? Tapi begini Pak, fungsi DPR itu salah satunya adalah budgeting. Ya, Budgeting. Nah berarti dalam membahas itu kan pasti Pak juga terlibat. kemarin saya belum di Banggar ya. Itu kan dibahas di Banggar. Kemarin saya belum di Banggar, saya baru masuk Banggar itu baru 1,5 bulan nih. Oh, baru Ya, pembahasan sudah selesai. Sebenarnya tergantung dari kejelian, rasa cinta terhadap negeri, memikul jabatan yang amanah yang Allah berikan, rakyat percayakan. Tapi ada yang selama ini disuarakan itu, apakah ada yang terrealisasi? Sudah terrealisasi? Sedikit, Tapi ada yang sudah terrealisasi. sedikit sekali. Sebut saya satu Pak. Kira-kira. Salah satunya jalan dari Molbufa ke Waina, Itu sudah terrealisasi alhamdulillah. tapi belum diaspal. Oh masih sirtu? Sirtu. Berarti sisa Sementara itu baru Hot mix. belum sampai 30 belum sampai setengah. Sementara yang dari desa Partina ini sampai ke desa Waina ini hancur lebur. Bayangkan masyarakat berdesa-desa keluar kerja bakti untuk bagaimana untuk mengeringkan itu lumpur yang ada. berarti secara swadaya juga ya. Ya, malu sebenarnya. Diri saya ini saya malu. Jadi saya jadi dewan bukan untuk diri saya, bukan. Semata-mata untuk rakyat. Apa visi besar Bapak tentang Kepulauan Sula? Jadi Saya mau tanya supaya masyarakat juga tahu. ya, saya sampaikan di sini bahwa bila mana rakyat berkehendak, bila mana Allah mengizinkan, Tuhan mengizinkan, saya 2024 akan saya maju di Sula. Nah ini sebetulnya saya mau klarifikasi juga. Kebetulan ya Pak juga di sini, makanya saya juga rencana mau tanyakan. Cuman Pak sudah duluan. Jadi apa betul itu ya Pak? Untuk ada rencana Insya Allah, dan rencana itu tidak akan saya tunda. Saya maju. Untuk apa? Untuk negeri. Bukan untuk bangga-bangga. Untuk menjadi seorang pemimpin di negeri itu bangga. Tidak ada. Bagi saya tidak ada. Dan saya akan maju 2024. Saya maju. Agar negeri itu dibenahi betul, kultur dan budaya. Negeri itu adalah negeri kesultanan.
harus dihidupkan kembali. Bagi saya, pribadi saya, negeri Sula itu anak cucu dari Aulia Ambia. Tidak bisa dipungkiri. Seluruh orang Sula adalah anak cucu dari para wali Allah. Aulia Ambia punya anak cucu yang kuliah S1, S2, S3. Ya. Berarti jelasin ya. Insya Allah. Jadi kalau anak cucu dari Aulia Ambia, lalu kemudian anak cucu lupa pada barakat darajat dan kemuliaannya, maka dia akan kecewa. Turunan leluhur tadi akan kecewa, tapi kita tidak lihat. Bagi saya, dia melihat dan sangat tajam penglihatannya. Dia melihat anak cucu yang begitu luar biasa mengenyam pendidikan. Dan itulah harapan leluhur. Supaya anak cucunya cerdas. Ya? Harus cerdas anak cucu itu. Kenapa anak cucu harus kembali ramas manggusta? Padahal melihat dari kemampuan pendidikan yang luar biasa, saya bangga itu. Tapi cobalah bagaimana melihat ke depan negeri ini seperti apa. Itu yang saya lihat seperti itu. Pak, saya mau minta pandangan sih soal menurut Bapak untuk tata kelola pemerintahan yang sekarang di Provinsi Maluku Utara. Apakah sudah baik? Belum. Saya nyatakan belum. Kalau baik tidak mungkin saya bicara keras. Tidak akan mungkin. Dan saya bicara keras sampai saat ini belum ada yang tantang. Ya kalau Bapak di dalam. Karena saya orangnya tegas dan keras. Demi apa? Demi kebaikan. Bukan untuk pribadi saya. Saya berharap agar pemerintah daerah ini membangun negeri yang sesungguhnya. Membangun negeri ini dengan ketulusan hati. Dengan jiwa yang tulus. Berarti yang sekarang tidak tulus, ya? Belum. Kalau tulus tidak mungkin morat-marit. Jangan hanya mendengar laporan siapa-siapa saja yang mendekati laporan. Ini baik, sana baik. Turun. Seorang pemimpin turun. Seorang pemimpin, kalau bagi militer, seorang komandan, seorang ayah, teman seperjuangan, senasib seperjuangan. Bukan seorang pemimpin terus rasa diri seorang pemimpin terus bukan seorang ayah. Tidak bisa. Didikan militer berbeda itu. Siapapun dia, rakyat kecil pun harus pemimpin terbuka, terima dia. Apa keluhannya? Jangan pemimpin kenyang rakyat mati lapar. Jangan. Itu yang selalu Bapak terapkan di DPR. Ya, itu memang jiwa saya seperti itu. Jadi kalau ditanya bahwa apakah sudah benar ini, sudah merata apa belum? Saya bilang belum. Pembangunan belum merata. Nah, itu. Artinya saya bukan mencari-cari, bukan. Fakta yang sebenarnya. Seperti itu. Itu yang saya lihat video terakhir itu. Memang Bapak buka-bukaan ya? Ya, seperti itu. Kenapa? Karena jeritan rakyat ini, pemimpin di negeri ini tidak tahu. Seakan-akan tutup mata, tutup telinga, hilangkan rasa. Tidak mau tahu. Untuk apa jadi pemimpin? Berarti pemimpin tidak amanah. Yang terakhir ini mungkin ada yang ingin disampaikan harapan-harapan untuk mungkin ke pemerintah provinsi atau ke ada yang disampaikan khususnya di Harapan saya, di Kepala Sula maupun di Taliabo. harapan saya kepada pemerintah provinsi
sebelum berakhir masa jabatan. Tingkatkan pengabdian. Tingkatkan pengabdian kepada rakyat di Maluku Utara ini. Maka itu mengurangi beban negara. Iya. Hah? Betul. Tanpa Maluku Utara tidak mungkin menjadi sebuah negara. Maka 2023 saya berharap sekali agar segera dibangun secara merata sehingga mengurangi beban negara. Karena pemerintah pusat menghendaki dan diatur dalam aturan undang-undang pembangunan secara merata, sama rasa. Jangan menganaktirikan Sula dan Taliabu itu. Nah, itu. Nah, terus kemudian pemerintah daerah kabupaten, saya menitip pesan untuk membangun infrastruktur secara menyeluruh. Itu. Kalau infrastruktur ruas jalan itu APBD tidak mampu, coba bersinergi dengan provinsi, ajukan ke kementerian menjadi ruas jalan nasional. Harus ikhlas itu. Jadi kecerdasan seorang Ya, juga penting untuk jangan ditahan-tahan. memanfaatkan. Ada kan program. Ya, tidak pemerintah perlu pusat. itu. Kalau memang itu ruas jalan provinsi tidak mampu APBD-nya, coba ajukan. Jangan ditahan-tahan nih. Ada apa sebenarnya yang ditahan-tahan? Mungkin itu ya selama ini jadi persoalan yang Karena pemerintah pusat ingin membangun ini seluruh Indonesia. Kan begitu, harus merata. Maka saat itu disampaikan bahwa diajukan ke kami akomodir, dan biarlah masuk dalam ruas jalan nasional. Di Sula itu ada ruas jalan dari desa Dova ke daerah pabrik itu, Fala Besahaya, 42 kilo. Rakyat menderita sekali. Saya resis di sana. Sangat menderita. Antara Fala Besahaya dengan Dova ini, melewati beberapa desa, 2-3 desa ini. Rakyat sangat menderita dengan jalan itu 42 kilo. Kemudian desa Malbufa Waiina, ini baru sampai di tengah-tengah, ini belum setengah. Dengan nilai pekerjaan 23 miliar plus 100 juta. Saya turun, saya periksa secara pribadi. Terlaksana. Tapi itu baru lapen. Sampai sekarang belum diaspal. Itu ujung kota ke sini hancur-hancuran. Nah, itu. Saya kecewa sekali memang. Kemudian jalan dari Kawata ke Waisakai. Ini 20 tahun loh kabupaten ini. Apakah harus kita bicara tegas terus menerus? Rakyat menangis terus menerus? Tidak dihiraukan? Sakit hati saya yang sebenarnya. Itu. Oh, jadi itu yang Ya. jadi harapan Bapak. Harapan saya. Di dapur sana. Oke, terima kasih Pak sudah Ya, sama-sama. bisa hadir di dalam program Tamu Tribun malam ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.